Ya. Jadi tema kita pada siang ini adalah metode HITS dalam KLHS ya. Nah, apa itu pendekatan HITS ya? Pendekatan HITS adalah holistik, kemudian integratif, tematik dan spasial ya. Jadi HITS itu kependekan dari holistik, integratif, tematik dan spasial. Nah, ini konsep HITS ini ada di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang RPJMD ya, khususnya di pasal 9. Kemudian di pasal 10 Permendagri nomor 86 tahun 2017 menyatakan definisi dari HITS itu. Jadi holistik tematik adalah mempertimbangkan keseluruhan unsur bagian kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kemudian pendekatan integratif adalah menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Serta pendekatan spasial adalah mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Nah, jadi di dalam perencanaan pembangunan daerah itu, karena sudah ada di dalam Permendagri 86 tahun 2017, pasal 9 dan pasal 10, maka pembuatan RT/RW, RPJMD, termasuk KLHS, ya, karena KLHS kan mendampingi dokumen perencanaan pembangunan daerah itu pun harus menerapkan HITS ini ya, holistik, integratif, tematik, dan spasial. Nah, ini adalah 11 langkah di dalam pelaksanaan KLHS. Nah, sekarang bagaimana di dalam 11 langkah ini kita tetapkan HITS tersebut ya. Nah, kalau kita lihat holistik, saya pikir ini holistik ini diidentifikasi isu PB ya. Jadi kalau kita lihat holistik dan tematik ini adalah mempertimbangkan seluruh unsur ya. Nah, sehingga HITS di dalam KLHS untuk holistik adalah memasukkan berbagai unsur di dalam FGD dalam identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Jadi isinya harus lengkap ya. Yang diundang banyak, komponen yang dibahas juga banyak ya. Kemudian kalau kita lihat yang kedua untuk integratif ya dan spasial akan saya bahas di sini. Nah, untuk integratif dan spasial tentu di sini di dalam analisis pengaruh ya. Mengintegrasikan antara, coba kita lihat lagi definisinya. Nah, ini berbagai kewenangan ya. Nah, berbagai kewenangan. Nah, tentu ketika kita menganalisis KRP itu kan KRP ini milik siapa ya? Ada KRP milik pusat, milik provinsi, milik daerah, ada dinas A, dinas B. Nah, itu nanti di dalam analisis pengaruh itu kita ada yang disebut dengan lintas sektor ya, lintas wilayah. Nah, itu kita terapkan sebagai fungsi dari integratif ya di dalam KLHS. Kemudian spasial, ya kita tahu bahwa ketika kita mengerjakan kajian muatan itu kita harus menggunakan analisis spasial. Nah, itu kira-kira penerapan HITS di dalam KLHS ya. Jadi saya ulang lagi, untuk holistiknya, artinya menerapkan semua unsur itu harus tercermin di dalam tahap 1 dan 2, tahap 1, 2, dan 3 ya, ini khususnya tahap 1, yaitu dalam identifikasi isu PB, kemudian integratifnya di dalam analisis pengaruh, ya, khususnya untuk melihat keterkaitan berbagai kewenangan yang ada di dalam KRP, ya. Nah, kemudian spasialnya adalah mengerjakan spasial di dalam analisis muatan. Nah, sekarang muncul pertanyaan ya, di dalam mengkaji muatan ini yang terdiri dari
kapasitas daya dukung, daya tampung, dan seterusnya di pasal 13 ya PP 46 2016 itu apakah hanya spasial saja gitu ya. Nah, ini kita akan bahas. Jadi kita akan masuk ke dalam pendekatan spasial ya. Jadi pendekatan spasial di dalam 6 muatan kita bisa analisis spasial dari efisiensi pemanfaatan SDA, dampak dan risiko lingkungan hidup, kerentanan adaptasi perubahan iklim, kinerja jasa lingkungan, daya dukung dan daya tampung ya. Dalam gambar yang berbeda juga ya, siklusnya itu semua kita petakan. Ya, semua kita petakan. Nah, namun di dalam lampiran Permen LHK 69 2017 ternyata metode kajian KLHS ini bukan hanya menggunakan analisis spasial saja ya. Nah, di sini ada juga model sistem dinamis. Metode analisis multikriteria, metode Delphi, valuasi ekonomi, dan model proyeksi. Nah, di dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan sistem dinamis sebagai alat bantu di dalam membuat analisis spasial yang lebih terintegrasi. Ya. Nah, jadi kalau analisis spasial kita sudah tahu semua, ya, overlay peta, seperti itu. Ya, ini ada contoh-contohnya bagaimana antara satu KRP dengan daya dukung, dengan risiko bencana kita overlay sehingga kita tahu apakah penempatan KRP itu sudah tepat atau belum ya. Nah, ini contoh-contohnya bisa kita lihat. Nah, ini adalah sistem dinamis. Sistem dinamis pada dasarnya adalah mensimulasikan berbagai komponen yang saling terkait menjadi satu sistem yang bisa disimulasikan sehingga kita bisa mengetahui skenario-skenario seperti apa yang paling tepat. Nah, untuk analisis multikriteria ya, kemudian metode Delphi, valuasi ekonomi ya, itu saya tidak akan ceritakan di webinar ini ya. Jadi saya akan fokus saja kepada sistem dinamik sebagai pendukung hits di dalam KLHS. Nah, jadi sistem dinamik ini bisa sebagai alternatif implementasi tadi, holistik, integratif, tematik, dan spasial di dalam KLHS. Ya. Nah, karena kalau kita lihat permasalahan di dalam KLHS itu kan sudah sangat kompleks ya, sehingga memang metode di dalam Permen LH 69 2017 tadi itu bisa kita mulai terapkan di dalam KLHS. Memang sampai saat ini KLHS yang sudah menerapkan sistem dinamik masih terbatas ya, baru di level nasional. Misalnya KLHS RPJMN yang disusun oleh Bappenas sudah menerapkan sistem dinamik begitu. Tetapi KLHS lainnya itu belum. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya mengusulkan, mari kita coba ya, apakah sistem dinamik ini bisa untuk dipakai di dalam KLHS. Nah, jadi konsepnya adalah data-data spasial yang selama ini kita buat di dalam KLHS, itu kemudian data itu kan bisa dibuat dalam tabular ya. Misalnya luas tata guna lahan tertentu di sebuah kecamatan itu bisa di breakdown ya, bisa dikeluarkan dalam bentuk tabel Excel atau ya tabel begitu ya, contoh. Kita sebut sebagai tabular. Nah, data-data tabular ini bisa kita buat di dalam sistem dinamik gitu. Nah, kemudian sistem dinamik ini pun bisa mendukung spasial. Memang ada metode khusus yang menggabungkan antara sistem dinamik dengan spasial yang disebut spasial dinamik ya, dengan neural network atau selular otomata. Nah, tetapi dalam webinar ini kita tidak akan bahas itu. Kita hanya akan memperkenalkan sistem dinamik sebagai penunjang spasial sehingga kita lihat apakah KLHS-nya akan lebih bagus atau tidak. Nah, mungkin ada pertanyaan, sistem dinamik itu apa ya? Nah, secara singkat saya akan jelaskan bahwa sistem dinamik ini ya adalah
memasukkan variabel-variabel yang ada di alam dan manusia ke dalam sebuah struktur sistem yang kemudian kita simulasikan. Ya. Nah, jadi nanti dari struktur sistem ini kita akan buat grafik-grafik begitu ya untuk outputnya. Nah, tampilan softwarenya kira-kira seperti ini. Kita bisa pakai Stella, Vensim, PowerSim. Nah, ada satu prinsip di dalam pembuatan sistem dinamik, yaitu semua data harus jelas ya. Nah, jadi keadaan yang diinginkan harus jelas, keadaan yang terjadi harus jelas. Kemudian nanti di dalam sistem dinamik ada stock dan flow ya, yang memang harus menggambarkan kondisi di lapangan. Nah, nanti di dalam sistem dinamik itu kan ada peta, ada tabular, ada sistem dinamik, itu nanti kita gabung ya untuk membuat simulasi di sini ya. Simulasi dan analisis kebijakan yang dibuat di dalam KLHS sehingga diharapkan bisa memahami sistem yang ada di dalam KLHS. Nah, ini adalah salah satu contoh sistem dinamik yang bukan untuk KLHS ya. Ini ada di luar, artinya orang sudah membuat khusus sistem dinamik dan tidak dikaitkan dengan KLHS. Nah, tetapi kalau kita lihat komponen-komponen yang ada di dalam gambar ini, sepertinya kok cocok gitu ya, kita masukkan ke dalam KLHS ya. Di dalam KLHS kita kan harus menghitung daya dukung air ya. Nah, di sini water use misalnya. Nah, kemudian juga daya tampung yang dikaitkan dengan water quality ya, kualitas air. Nah, kita juga harus menghitung ketersediaan air ya, surface flow misalnya gitu. Nah, tentu kita juga concern kepada populasi ya di dalam KLHS sebagai pemicu kegiatan, driven. Di dalam KLHS kan ada DPSIR, driven, pressure, state, impact, dan respon ya. Nah, pressure di dalam KLHS salah satunya adalah populasi. Nah, populasi membangkitkan kegiatan-kegiatan, kemudian pressure-nya itu datang ke lingkungan. Sehingga kita bisa start dari sini ya. Dari sini kita start. Nah, ini dari populasi ini kita start sebagai D ya, driven. Pressure-nya tentu bisa ke land use. Ya, land use artinya perubahan tata guna lahan gitu ya. Kemudian juga ke pertanian. Tekanan terhadap penggunaan air. Juga tekanan terhadap ekonomi. Kalau ingin lebih jauh karena di dalam KLHS ada perubahan iklim ya. Nah, jadi perubahan iklim menjadi salah satu muatan di dalam KLHS ini kita bisa kaitkan juga dengan karbon. Ya, iklim, karbon itu dalam komponen perubahan iklim. Nah, jadi 6 muatan ini bisa kita masukkan ke sini ya. Mulai dari daya dukung, daya tampung, efisiensi penggunaan sumber daya alam, jasa ekosistem ya, kemudian juga keanekaragaman hayati itu bisa kita masukkan. Ini kan baru contoh ya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana penerapannya di dalam KLHS. Nah, jadi saya akan cerita dulu konsep awalnya ya, belum masuk dulu kepada penerapan KLHS. Nah, jadi kita bisa buat submodel ya yang terkait dengan KLHS. Nah, kalau kita lihat di sini menggambarkan muatan ya 1 dan 2 ini kan perubahan iklim ya. Nah, kemudian ini daya dukung air ya, daya tampung air. Kemudian ini juga ketersediaan air, populasi ya, tata guna lahan, produksi, pangan. Kita juga harus menghitung daya dukung pangan ya. Kemudian juga dalam ekonomi, khususnya di dalam kalau kita menyusun KLHS RPJMD, maka variabel ekonomi ini menjadi sangat penting. Nah, tentu kita bisa tambah dengan yang lainnya, misalnya risiko ya. Di dalam 6 muatan KLHS kan salah satunya juga risiko. Nah, risiko misalnya
banjir, longsor, kekeringan, kita buat lagi satu subsistem. Nah, tetapi kita bisa tidak mulai dari nol ya, kita bisa melihat dari model-model yang sudah berkembang saat ini. Nah, nanti sentralnya apa? Misalnya di sini sentralnya energi dan ekonomi. Nah, kita dalam KLHS misalnya apa? Daya dukung lingkungan ya, misalnya. Kita ganti dengan daya dukung lingkungan. Nah, ini barangkali sedikit trik ya di dalam sistem dinamik bahwa kita harus buat dulu gambaran besarnya, KLHS itu apa, kemudian komponen-komponennya apa, kemudian kita buat garis utamanya. Ya, kita buat garis utamanya, baru setelah itu kita breakdown. Nah, demikian juga hubungan antar komponen ya, tadi misalnya. Kan di dalam KLHS itu ada komponen air, pangan ya, kemudian jadi kita bisa bagi menjadi DPSIR tadi itu ya, driven, pressure-nya apa? Pressure-nya itu terhadap lingkungan apa saja. Kemudian S-nya itu adalah state ya, state kondisi, itu juga kita definisikan, impact ya. Nah, impact memang di sini tidak dibuat untuk menghitung dampak ya. Kalau dari gambar ini tidak. Tapi kita bisa buat sendiri yang menghitung dampak, kemudian responnya seperti apa. Nah, jadi ini artinya kenapa saya tunjukkan yang sudah ada, artinya banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di bidang sistem dinamik yang bisa kita adopsi gitu ya, kita ambil. Dan ini akan memudahkan kita ketika menyusun sistem dinamik untuk KLHS. Itu barangkali tujuan saya menampilkan beberapa contoh-contoh yang lain ya. Nah, ini contoh misalnya di dalam tata guna lahan ya, karena perubahan tata guna lahan itu menjadi isu yang paling penting ya di dalam KLHS. Nah, sehingga nanti kita bisa buat. Nah, kalau kita lihat hasil-hasil simulasi ini kan sebetulnya tujuan KLHS itu sendiri ya, kita membuat skenario-skenario respon-respon tadi. Jadi memang tidak langsung ke dalam rekomendasi, ini baru sampai kepada alternatif. Tetapi dari grafik-grafik ini kita akan bisa membuat rekomendasi yang lebih bagus ya. Jadi kalau kita pelajari di dalam topik KLHS kan ada 7 rekomendasi yang disampaikan di dalam Permen LH 69 ya. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah hanya rambu-rambu arahan program ya. Kemudian ada pemindahan lokasi, penggantian, perubahan skala, sampai yang paling berat adalah mengubah tujuan dari kegiatan itu sendiri ya. Nah, jadi itu bisa kita kombinasikan ya. Jadi kita menggunakan metode KLHS yang lama di dalam menyusun rekomendasi KLHS, tetapi berdasarkan data ini. Jadi kita lihat data-datanya. Jadi data-data ini bisa kita cuplik ya ke dalam rekomendasi yang sedang kita susun. Nah, ini salah satu topik lain di daya dukung ya. Nah, ini artinya ada water resource management, water energy ya, kemudian energy resource management. Memang di dalam KLHS kita tidak fokus ke dalam energi ya, tetapi kalau misalnya untuk KLHS tertentu ya, misalnya KLHS di sumber energi, di sana banyak bahan tambang dan seterusnya, cadangan minyak dan seterusnya. Tentu KLHS-nya harus menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kondisi setempat, dan kita bisa masuk ke dalam sektor energi di dalam KLHS. Seperti tadi pagi Pak Irwan sudah jelaskan KLHS terhadap kebencanaan ya. Nah, jadi memang setiap daerah itu memiliki kekhasan sendiri yang kalau di dalam HITS itu kan T-nya itu adalah tematik ya. Nah, jadi holistik tematik ini, tematiknya adalah kita fokus kemana. Tentu untuk KLHS perkotaan, KLHS pedesaan, KLHS dengan banyak
daerah tambang, KLHS, itu memiliki tema-tema spesifik ya, yang artinya kita bisa masuk ke sana menggunakan tema-tema itu. Nah, kemudian di samping KLHS yang wajibnya ya, KLHS yang wajibnya 11 langkah dari PP 46 2016. Nah, ini sebetulnya saya hanya ingin menunjukkan contoh ya, bahwa sudah banyak studi-studi di dalam sistem dinamik yang bisa kita adopsi ya, yang bisa kita pelajari. Mungkin saya akan cepat saja, saya akan nanti banyak ke dalam tanya jawab ya. Nah, ini untuk kelangkaan air misalnya begitu ya, mungkin saya cepat saja. Ini hanya contoh-contoh. Nah, misalnya di sini tentang ketersediaan air permukaan, air tanah, itu kan menjadi isu-isu yang kita biasa pakai atau temui ya di dalam penyusunan KLHS. Kemudian yang ingin saya sampaikan, ada contoh lain ya, misalnya di sini ada ketersediaan air ya, kemudian ada water balance ya. Nah, ini di dalam kita menyusun KLHS itu seringkali kita fokus kepada spasial saja. Jadi di mana ini daya dukung air yang tinggi, sedang, rendah, jumlahnya berapa, sudah selesai. Nah, sistem dinamik ini bisa menjadi tools tambahan kita untuk menghitung tadi water balance-nya seperti apa. Kemudian kalau misalnya KRP A dijalankan, di sana ada konversi hutan, misalnya sekian ribu hektar, nanti kira-kira bagaimana terhadap water balance-nya. Kemudian kalau kita rekomendasikan, anggaplah dari 1.000 hektar itu hanya diizinkan 500 hektar, itu kira-kira bagaimana terhadap water balance-nya. Nah, ini kan menarik ya. Artinya ketika KLHS bisa bicara bukan hanya peta statis, tapi juga kita bisa buat secara dinamis walaupun dalam bentuk grafik ya, itu menurut saya akan menarik. Nah, bagaimana kalau petanya juga ingin dinamis, jadi disimulasikan, itu bisa. Nah, tetapi itu judulnya bukan sistem dinamik tapi spasial dinamik ya. Nah, spasial dinamik juga metode yang lebih ampuh ya, lebih powerful dalam analisis KLHS. Nah, namun untuk webinar ini kita tidak akan cerita itu, karena untuk mengerjakan spasial dinamik itu butuh keahlian GIS yang advance ya, yang mahir. Nah, jadi tetapi pengalaman saya mengajarkan sistem dinamik ini tidak sulit gitu ya, relatif lebih mudah dibandingkan dengan spasial dinamik. Nah, sehingga sepertinya yang paling memungkinkan saat ini ya untuk secara umum itu spasial ditambah dengan sistem dinamik. Itu sudah sangat bagus, dan ada dukungan regulasinya juga tadi ya, di awal sudah kita bahas bahwa sistem dinamik menjadi salah satu tools di dalam analisis muatan. Jadi tadi nomor 1 spasial, nomor 2 sistem dinamik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah ya tentu nanti di dalam sistem dinamik itu kita akan bisa menghasilkan grafik-grafik seperti itu ya. Yang tentu ini akan memudahkan kita di dalam analisis KLHS ya. Bagaimana kalau wilayahnya tadi 1 DAS misalnya, KLHS provinsi, KLHS kabupaten, itu kan? Nah, tentu ketika kita akan membuat KLHS dalam wilayah DAS itu menggunakan sistem dinamik, tentu data-datanya banyak yang kita perlukan ya, banyak data-data yang ingin kita diperlukan di sana ya. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini ada kesuburan lahan, ketersediaan air, ya kan, runoff, begitu ya, air larian, deforestasi. Nah, jadi tentu ini contoh saja ya, artinya kita bisa buat sesuai dengan kondisi di daerah kita masing-masing. Nah,
Juga kalau misalnya daerah itu termasuk daerah pertanian, ya tentu kita produktivitas pertaniannya seperti apa gitu, ya. Nah, terutama kalau kita membuat KLHS RPJMD, nah maka 17 SDGs ini menjadi sangat penting sehingga di sini kekurangan gizi, ya, tingkat kemiskinan tentu menjadi hal yang sangat penting ya di dalam KLHS RPJMD. Nah, kemudian nanti kita bisa buat ininya sistemnya begitu ya. Nah, saat ini banyak sekali studi-studi sistem dinamik yang sudah ada sehingga bisa kita adopsi ya. Ini mungkin contoh-contoh lain. Nah, bagi Bapak Ibu yang yang eh, belum pernah begitu, yang belum pernah seperti apa sih tampilannya eh, software sistem dinamik ya, mungkin saya akan tunjukkan salah satu contohnya. Mungkin saya izin share lagi ya. Nah, jadi ya. Jadi ketika kita misalnya kita ingin sederhanakan ya, tidak terlalu kompleks, saya coba setting modelnya di ini dulu ya. Nah, oke. Ini saya share lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah jumlah populasi, ini adalah ketersediaan air ya, daya dukung air. Nah, misalnya kita ingin melihat pengaruh populasi terhadap ketersediaan air, ini di sini kita bisa geser-geser ininya misalnya populasinya dikurangi. Nah, sekarang kita running lagi begitu. Nah, itu kira-kira seperti apa ya. Nah, jadi bagaimana kita membuat sistem dinamik ini tadi sudah saya jelaskan. Di belakangnya itu kita buat hubungan sebab akibat ya. Nah, nanti hubungan sebab akibat kita buat, kemudian kita running, keluarlah tadi hasil simulasi yang bisa kita manfaatkan untuk KLHS ya. Nah, jadi itu barangkali ya dari saya pengantar diskusi untuk siang hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak. Ya. Ya, saya bacakan dari Bapak Muhammad Aziz. Yaitu bisa diartikan seperti inikah Pak Asep, bahwa HITS merupakan prinsip yang ideal harus dipenuhi dalam analisis KLHS. Seperti contoh sistem dinamis yang dianggap sebagai tools yang lebih komprehensif. Gitu, Pak. Ya, saya langsung jawab aja ya. Ya, Pak. Ya, artinya saat ini memang KLHS lebih banyak spasial ya. Nah, dan kalau kita mau tingkatkan levelnya dengan menggunakan sistem dinamik, maka harapan ideal HITS itu akan lebih bisa tercapai. Jadi betul pendapat Pak Aziz. Namun ini balik lagi ya kepada setiap penyusun KLHS apakah akan menerapkan sistem dinamik atau tidak. Karena dalam beberapa kasus untuk membuat analisis spasial saja sudah kesulitan ya di dalam sistem dinamik. Sehingga nanti penerapannya di lapangan ya silakan
musyawarahkan di Pokja ya. Namun dari sisi metodologi saya sampaikan untuk mencapai holistik, integratif, tematik dan spasial atau HITS itu kita bisa naik level ya dari analisis spasial menjadi analisis spasial plus sistem dinamik. Itu barangkali. Ya, semoga menjawab Pak Aziz. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Indra, yaitu Bapak mohon diberikan contoh perbedaan dan kelebihan pembuatan KLHS dengan menggunakan sistem dinamik yang pernah dilakukan oleh Bapak. Ya, memang kalau KLHS di daerah biasanya belum sampai ya. Nah, tetapi dalam paparan KLHS RPJMN yang pernah disampaikan oleh Pak Medril Zam di pelatihan G12 ya. Ini kan sekarang G13, G12. Nah, Bapak Ibu bisa lihat rekamannya di e-learning. Itu disampaikan dan sangat powerful ya. Sangat powerful artinya kalau spasial saja itu datanya statis. Kemudian proyeksinya ya kita pakai hitungan-hitungan yang lain. Nah, tapi kalau pakai sistem dinamis itu tadi ya, mungkin saya bisa tunjukkan kelebihan-kelebihan sistem dinamis itu, kita bisa membuat banyak sekali skenario. Jadi kalau di KLHS yang tanpa sistem dinamis mungkin kita agak kesulitan ya. Contoh misalnya kalau populasinya naik sekian persen, airnya habis tahun berapa misalnya ya. Nah, itu kalau mau kita hitung satu-satu, air kita hitung, itu banyak sekali hitungannya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita buat dalam sebuah sistem, kita bisa hitung sekaligus dan kita bisa lihat pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi yang saat ini yang saya perhatikan ya, yang sudah dibuat itu baru satu KLHS, yaitu KLHS RPJMN yang 2020-2024 ya, yang lalu, yang baru launching tahun lalu itu nanti detailnya bisa lihat di e-learning ya. Ada rekaman, cari saja itu Pak Medril ya, Medril Zam Bappenas, itu beliau cerita. Dan ya artinya sebagai pembina di level nasional, Bappenas menyarankan ya di dalam pelatihan itu, ayo dong ini KLHS daerah juga coba buat begitu. Nah, sehingga kita jadikan itu sebagai tema diskusi kita hari ini ya. Itu barangkali Pak Indra ya. Ya, silakan penanya berikutnya. Penanya selanjutnya ialah dari Bapak Aminuddin, Pak. Ya. Jadi, dari beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyusunan KLHS, menurut Pak Asep, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing metode? Dan menurut Bapak, apakah karakteristik wilayah yang berbeda bisa diaplikasikan dari masing-masing metode yang dimaksud? Ya, Pak. Ya, mungkin saya akan ulang sedikit slide yang tadi ya. Ada 6 metode yang disarankan di Permen LH 69. Kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode-metode itu? Ya, kalau metode yang pertama, analisis spasial, saya pikir peserta pelatihan sudah praktek kemarin ya. Kemarin sudah praktek pakai Quantum JIS, dan siang ini pun jam 1 sampai sore akan lanjut praktek ya menggunakan Quantum JIS.
Jadi kita sudah mengenal lah, Bapak Ibu sudah mengenal, saya tidak perlu mengulang lagi. Nah, untuk yang kedua, sistem dinamis yang barusan saya jelaskan dan akan kita praktekkan besok ya. Jadi kalau hari ini siang nanti dilanjutkan yang GIS kemarin. Nah, besok kita akan bahas sistem dinamis. Bapak Ibu barangkali sudah menginstal softwarenya ya, Vensim, dan kita akan praktek. Nah, ini kira-kira pengantar ya, pengantar kenapa kok pelatihan KLHS diberi sistem dinamik gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira pengantarnya ini yang saya sampaikan. Nah, kemudian ada 4 metode lainnya ya, analisis multikriteria, mungkin kita lihat saja. Nah, analisis multikriteria bisa kita terapkan juga ya, atau analisis hierarchical proses, AHP bisa kita terapkan juga. Kapan itu bisa kita terapkan? Ya, ketika kita sedang menyusun target ya, target ya di sini tujuan ya. Nah, tujuannya apa nih? KLHS ini tujuannya apa? Kemudian kira-kira kriterianya apa? Sampai kita bisa memutuskan bahwa kriteria itu tercapai begitu ya. Nah, ini bisa kita terapkan ya. Kemudian juga kalau untuk mencari data kebetulan tidak ada, kita pakai metode Delphi. Jadi metode Delphi itu kita bagikan kuesioner ke sekian orang ahli dan ahli itu tidak saling diskusi ya. Jadi mereka akhirnya lebih objektif. Nah, jadi metode Delphi ini dipakai untuk membuat keputusan yang melibatkan banyak pakar. Tapi bedanya dengan AHP tadi, kalau AHP bisa saling kenal gitu, tetapi di dalam metode Delphi tidak boleh saling kenal karena ingin lebih objektif ya, lebih objektif. Nah, kemudian juga ada valuasi ekonomi ya. Valuasi ekonomi pada dasarnya valuasi ekonomi adalah merupiahkan jasa ekosistem ya. Nah, jadi kita kan hari Senin kemarin, hari Senin sampai hari Rabu kita sudah banyak bicara tentang jasa ekosistem. Apa itu jasa ekosistem? Nah, jasa ekosistem itu kita rupiahkan. Jadi, nah ini ya. Selama ini kan yang kita rupiahkan hanya jasa ekosistem penyediaan, misalnya penyediaan kayu. Nah, bagaimana dengan jasa ekosistem kultural, ya, rekreasi misalnya. Kemudian jasa ekosistem penunjang atau misalnya jasa ekosistem yang lain, ya. Ini semua adalah jasa ekosistem, ya. Adalah semua jasa ekosistem. Mencegah banjir dan seterusnya. Nah, itu dirupiahkan karena misalnya tadi ya yang diceritakan oleh Pak Irwan pagi-pagi. Apakah banjir itu hanya kita hitung kehilangan saja, losses gitu, tapi bisa juga bisa kita hitung berupa kalau banjir itu tidak terjadi, kita dapat apa? Nah, jadi bisa dibalik. Misalnya, kalau daerah ini kena banjir, kita dapat menghemat, setelah dihitung tadi dengan metodenya Pak Irwan yang pagi hari, kalau terjadi banjir, ada kerugian misalnya 3 triliun rupiah. Nah, kerugian yang diderita oleh masyarakat, kehilangan kesempatan kerja, semua kita hitung. Ya, kehilangan korban jiwa dan kita hitung 3 triliun misalnya. Nah, biasanya kita hanya menghitung 3 triliun itu kalau terjadi bencana. Nah, tetapi kenapa tidak kita hitung kalau kita bisa mencegah bencana itu? Nah, artinya kan kalau kita mencegah bencana kita bisa menghemat 3 triliun. Kalau misalnya kita keluarkan biaya anggaplah 2 triliun untuk menjaga hutan, ya, membuat pelindung-pelindung banjir dan seterusnya. Nah, itu dalam valuasi ekonomi. Jadi, kadang-kadang kita kalau ingin membuat pencegahan itu, mahal gitu. Ya, reboisasi, pembuatan bendungan, nggak perlu. Nah, maka kita pakai valuasi ekonomi. Kalau sudah terjadi bencana, ini keluar ini 3 triliun gitu. Padahal biaya
buat pencegahan itu hanya 2 triliun misalnya, kan 2 triliun lebih kecil dari 3 triliun. Nah, artinya itu valuasi ekonomi. Demikian juga untuk yang lain, misalnya potensial atau future drugs ya, obat yang masa depan. Jadi ada satu peneliti Jepang datang ke sebuah wilayah di Indonesia, ditemukanlah sebuah hutan yang isinya mengandung pohon tertentu, diteliti di Jepang, ternyata pohon itu adalah obat kanker ya. Nah, obat kanker yang sangat efektif. Nah, kemudian setelah 10 tahun penelitian, datang lagi peneliti itu ke Indonesia. Tetapi hutannya sudah berubah jadi kota ya. Jadi tanaman yang obat kanker itu jadi sudah hilang. Nah, ini kan padahal gitu. Menurut peneliti itu, dengan menggunakan valuasi ekonomi, kalau dihitung, artinya hutan itu tetap ada, kemudian diproduksi menjadi obat kanker, nilai ekonominya itu bisa ratusan bahkan ribuan kali daripada hutan itu ditebang dan dijadikan perumahan gitu. Nah, jadi itu adalah konsep dasar keanekaragaman hayati. Bagi yang suka menanyakan buat apa sih keanekaragaman hayati ini dipertahankan? Nah, itu jawabannya. Kalau kita tidak tahu apa saja isi dari sebuah wilayah konservasi, udah dibiarkan saja. Mungkin teknologi saat ini kita tidak bisa. Tetapi 10 tahun lagi, begitu teknologi kita sudah nyampe, barangnya ada. Nah, jadi jangan sampai contoh kejadian yang tadi saya ceritakan, setelah 10 tahun ternyata terbukti tanaman itu efektif sebagai bahan kanker, ternyata hutannya sudah hilang gitu ya. Nah, ini karena ada ketidaktahuan kita terhadap keanekaragaman hayati. Nah, ini tentu ini kerugian yang luar biasa untuk kemanusiaan, untuk kesehatan ya. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu sangat penting ya, harus kita jaga. Nah, berapa nilainya? Pakai valuasi ekonomi. Ya, sehingga ada yang menghargakan coral reef ya, terumbu karang itu sekian ratus triliun gitu. Orang kadang-kadang masa sih terumbu karang sekian ratus triliun gitu. Nah, tapi pakai pendekatan yang tadi ya, potensinya terhadap pengembangan biotik yang masa depan dan seterusnya. Nah, jadi ini memang metode lain ya di dalam KLHS yang bisa kita terapkan untuk valuasi ekonomi. Ya, nah, kalau model proyeksi saya pikir kita sudah pakai ya di dalam KLHS untuk memproyeksikan daya dukung, daya tampung, kemudian juga populasi, pengaruh KRP ya, analisis dampak itu kita sudah pakai. Nah, kita sudah mengenal metode 1 sampai 6. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semuanya bisa diterapkan di satu daerah? Jawabannya bisa. Ya. Jadi bisa diterapkan di sebuah daerah ya. Di semua daerah itu bisa diterapkan 6-6-nya ini. Nah, kemudian pertanyaan 2, kapan kita harus menggunakan nomor 1, 2 sampai nomor 6? Nah, jadi kalau kita masuk ke sini ya tentu analisis spasial ini karena sudah bersifat wajib ya, artinya harus dikerjakan dalam sebuah KLHS, itu bisa untuk menggambarkan secara spasial dan bisa di-overlay dengan KRP ya. KRP-nya berupa jalan, jembatan, bendungan, itu bisa kita overlay di dalam spasial dan kita mendapatkan satu pemahaman dan juga bisa membuat rekomendasi. Itu sudah terbukti ya, GIS efektif untuk membuat keputusan. Nah, kemudian tadi sistem dinamis kalau misalnya ingin dibuat lebih simulatif. Simulatif itu bisa disimulasikan banyak hal ya. Artinya bisa kita pakai sistem dinamis yang tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian analisis multi kriteria itu misalnya kalau kita memerlukan pakar ya. Kita ingin membuat scoring sendiri. Nah, pada hari
kemarin, nah ketika kita membahas tentang ekoregion, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ekoregion, baik itu ekoregion Sumatera yang sudah Sumatera, Jawa, dan seterusnya yang sudah dikeluarkan oleh KLHK. Nah, di sana kan ada scoring-scoring ya, misalnya tata guna lahan, perbukitan, skornya berapa terhadap jasa penyediaan air, begitu ya, ada skor-skor. Nah, skor itu diperoleh dengan menggunakan AHP ya, Analytical Hierarchical Process. Jadi, nah barangkali Bapak Ibu ingin membuat scoring sendiri di daerah sendiri, di provinsi, kabupaten, kota. Silahkan pergunakan metode yang ketiga ini, AHP ya, Analisis Hierarki Proses. Nah, kalau analisis multi kriteria tadi untuk memperoleh satu tujuan tertentu, kita setting, kita buat kriteria-kriterianya apa. Nah, kalau metode Delphi, kalau misalnya kita ingin tidak ada saling komunikasi antar tiap narasumber, kita buat pakai metode Delphi untuk meningkatkan objektivitas ya. Kemudian ya tadi valuasi ekonomi saya sudah jelaskan ya. Artinya bisa saja kita masukkan analisis valuasi ekonomi itu untuk memberikan keyakinan ya kepada pembuat KRP, kalau KRP ini dibuat itu lebih banyak ruginya dibandingkan untungnya. Dilihat dari kacamata valuasi ekonomi. Nah, kalau model proyeksi berbasis skenario, saya pikir sudah sering dipakai oleh Bapak Ibu, pakai Excel atau pakai software lain, kita membuat skenario-skenario. Nah, jadi kesimpulannya, semua metode ini bisa dipakai di semua daerah. Nah, kapan dipakainya ya tentunya tergantung kepada kebutuhan. Mau sejauh mana KLHS itu akan dibuat. Itu barangkali jawaban dari saya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ini ada pertanyaan masuk ya, juga Pak, via YouTube. Ya, dari YouTube sekarang, silakan. Ya Pak, teknis Pak. Jika dengan dokumen KLHS yang sudah divalidasi, terus terjadi perubahan dokumen perencanaan, apakah wajib melakukan KLHS kembali Pak? Ya, jadi dokumen perencanaan itu kan nanti ada pengesahan, dan pengesahan ini harus melampirkan KLHS. KLHS yang sudah divalidasi. Kemudian setelah disahkan, maka dia akan ditetapkan ya dengan melalui Perda apa itu RT/RW maupun RPJMD. Nah, pasti ada masa berlakunya. Nah, ada masa berlakunya. Misalnya RT/RW setelah disahkan, itu setelah 2 tahun, kan biasanya peninjauan kembali itu tergantung kondisinya, biasanya 5 tahun ya. Kalau dia sudah banyak perubahan, dia akan ditinjau kembali. Anggap saja ini baru 2 tahun, harus direvisi KRP-nya. Ya, sudah tentu kalau KRP-nya direvisi, KLHS-nya juga harus mengikuti. Jadi dibuat lagi KLHS-nya. Jadi KLHS itu mengikuti dari dokumen rencananya. Ketika dokumen rencananya diperbaiki, maka KLHS-nya juga ikut. Nah, itu kira-kira jawaban dari saya. Ya, semoga menjawab. Ada lagi Pak, via YouTube Pak. Ya. Dari Bapak Budi Santosa, yaitu penerapan sistem dinamis akan memberikan gambaran yang visioner dengan memasukkan asumsi-asumsi ke dalam model sistem dinamis. Ini positif bagi pembangunan daerah. Pertanyaannya ialah, apakah sudah ada komunikasi dengan Bappenas, KLHK, dan Kemendagri untuk menjadikan sistem dinamis sebagai salah satu perangkat yang distandarisasi untuk penyusunan KLHS? Sampai saat ini belum ada ya, karena kalau lihat kondisi di lapangan, analisis spasial saja sudah dianggap berat ya oleh penyusun KLHS, baik itu oleh Pemda ataupun tenaga ahli yang terlibat ya. Jadi kalau dari sisi kondisi di lapangan itu analisis spasial saja masih dianggap berat bagi sebagian penyusun. Apalagi kalau misalnya di KLHS. Sehingga
webinar ini lebih kepada membuka wawasan ya, membuka wawasan. Ya, saya tidak tahu kalau misalnya ke depannya baik itu dari Bappenas, KLHK, ATR, tiba-tiba menganggap ini sebagai suatu hal yang penting, kemudian dikeluarkan sebuah pedoman atau aturan, standarisasi, ya itu silakan saja ya. Artinya saya sebagai akademisi tidak bisa berpendapat di situ. Itu kan regulasi pemerintah. Artinya kami di sini sebagai akademisi hanya memberikan bekal ilmu pengetahuan kalau misalnya mau menggunakan sistem dinamik. Jadi itu barangkali Pak, kalau sampai saat ini perkembangannya belum ada pembicaraan ke arah sana, belum. Ini baru inisiatif dari akademisi saja merespon apa yang disampaikan oleh Bappenas dalam pelatihan-pelatihan KLHS di PSLA ITB. Jadi kalau dari Bappenas sendiri selalu itu menyarankan kepada peserta ya, ini ayo peserta pelatihan KLHS coba terapkan sistem dinamis. Bahkan sampai spasial dinamis, spasial dinamik. Nah, itu kalau himbauan ya, himbauan. Nah, akhirnya kami di sini di PSLH meresponnya dengan ya membuat instrumen, membuat program belajar, kemudian contoh-contoh, ya artinya kami posisinya seperti itu ya, capacity building lah gitu ya, menyiapkan. Nah, tetapi kalau tadi itu perkembangan memang sampai saat ini belum ada ya, saat ini belum ada. Itu barangkali jawaban dari saya ya. Iya Pak, makasih banyak. Ini kebetulan Pak belum ada pertanyaan yang masuk kembali Pak. Ya, baik dari apa? Dari ruang Zoom maupun dari YouTube tidak ada. Oke. Sekarang oke, ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup saja webinar ini karena memang saya tadi sudah sampaikan materi dari saya ini tidak terlalu ini ya, dan saya pikir di ruang pelatihan bisa dilanjutkan dengan instalasi Vensim ya. Nah, siapa yang bisa ini? Yang Paling bisa? Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ada peserta yang minta katanya mohon diberikan contoh, mohon mohon maaf. Ada peserta yang meminta ini Pak, dokumen contoh KLHS pembuatan dengan sistem dinamis Pak. Ada. Nanti kita akan berikan KLHS RPJMN ya. Saya akan berikan di WA group ya. Oke, itu barangkali sesi dari saya. Silakan manfaatkan 30 menit ini untuk instalasi Vensim supaya besok bisa lebih lancar ya. Mungkin siapa yang akan mimpin? Ya, terima kasih Pak. Ada Satria atau siapa? Atau Novita, siapa yang akan mimpin instalasi Vensim? Oke, mungkin untuk... Ada saya, Pak. Siapa ini? Satria? Satria, Pak. Oke, ya. Saya pikir lebih bagus untuk membahas karena saya lihat tadi banyak yang belum hasil install dan seterusnya ya. Jadi mungkin webinar dari saya sebagai pengantar sistem dinamik dalam KLHS dicukupkan. Silakan manfaatkan waktunya untuk instalasi dan juga hal-hal yang lebih teknis. Dari saya demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.